Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang persoalan pengelolaan sumber daya perikanan. Next. Ini adalah nama kelompok 3. Bisa dilihat. Lanjut, Aldi. Sumber daya alam memiliki peranan penting bagi negara Indonesia, sehingga dalam pengelolaannya diamanatkan pada pasal 33 Undang-Undang 1945. Setiap sumber daya alam memiliki ketergantungan baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Sifat saling ketergantungan sumber daya merupakan dasar utama yang menjadikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi penting untuk dilakukan. Pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia diantaranya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Perikanan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya termaksud proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan. Persoalan umum dalam hal pengelolaan perikanan. Masih lemahnya sistem pengelolaan perikanan merupakan isu strategis dan permasalahan umum yang pokok dalam mewujudkan sektor perikanan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini telah diindikasikan dengan tidak meratanya tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah Indonesia. Sebagai contoh untuk perikanan tangkap, banyak perairan laut di kawasan barat dan tengah Indonesia sudah menunjukkan gejala padat tangkap atau overfishing seperti Selat Melaka, perairan timur Sumatera, Laut Jawa, dan Selat Bali. Sementara di perairan laut kawasan timur Indonesia, tingkat pemanfaatan sumber daya ikannya belum optimal atau masih underfishing. Akibatnya, pada daerah-daerah penangkapan ikan tertentu yang mengalami overexploitation, nelayan-nelayannya umumnya menjadi miskin karena sulit mendapatkan ikan hasil tangkapan. Selain itu pula, sangat rawan terjadinya konflik antar nelayan di perairan tersebut. Persoalan umum dalam hal pengelolaan perikanan. Di sisi lain, pada daerah-daerah penangkapan ikan yang tingkat pemanfaatannya belum optimal atau underfishing, sumber daya ikan yang bernilai tersebut terkesan dibuang begitu saja. Bahkan di beberapa perairan yang memanfaatkannya adalah kapal-kapal perikanan ilegal dari negara lain. Untuk contoh perikanan budidaya, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan nasional akan benih dan pakan seringkali tidak mencukupi, sehingga aktivitas perikanan budidaya sebagian masih tergantung dengan negara lain yang tentunya akan mengancam
keberlanjutan usaha para pembudidaya ikan nasional. Kenyataan seperti tersebut di atas sebagai cerminan bahwa betapa belum kuatnya pengelolaan perikanan nasional sehingga pemerintah perlu segera menata dan memperbaiki kelemahan yang ada sekarang dengan melakukan penguatan kebijakannya. Adapun kondisi penegakan hukum untuk sektor perikanan di Indonesia juga relatif masih lemah, baik secara kualitas dan kuantitas. Belum kuatnya penegakan hukum di bidang perikanan ini selain mengakibatkan kerugian negara baik secara ekonomi dan lingkungan juga berdampak pada penegakan kedaulatan wilayah negara sehingga dapat mengakibatkan rakyat Indonesia menjadi tidak berdaulat di negara sendiri. Contoh utama akibat belum tegaknya hukum di bidang perikanan tangkap adalah maraknya kegiatan IUU fishing yang jelas-jelas menjadi kendala utama untuk mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan. Sementara di bidang perikanan budidaya adalah masalah peraturan tata ruang yang seringkali dilanggar atau tidak dipatuhi tanpa ada tindakan yang tegas dari pemerintah atau aparat penegakan hukum. Bahkan tidak sedikit aturan tata ruang diganti atau disesuaikan dengan kepentingan pribadi atau kelompok penguasa. Next. Persoalan umum dalam hal pengolahan perikanan. 1. Adanya IUU Fishing. Secara umum, petugas pengawas sumber daya kelautan dan perikanan (PSDKP) belum berfungsi sebagai optimal. Selain itu, banyak daerah kelompok masyarakat pengawas Pokmaswasi belum berfungsi dan belum berkoordinasi dengan PSDKP dengan baik. Pokmas WAS sendiri seharusnya dapat menjadi informasi awal yang baik bagi kegiatan ilegal yang dilakukan di laut, baik destruksi fishing maupun pelanggaran oleh negara lain. Sarana dan prasarananya yang digunakan untuk penegakan hukum di laut itu sangat kurang. Para pengawas belum dilengkapi dengan transportasi dan peralatan yang memadai sehingga cenderung tidak dapat berubah banyak walaupun melihat adanya pelanggaran di laut terutama yang dilakukan oleh orang asing. Lanjut. Persoalan umum dalam hal pengelolaan perikanan, manipulasi ukuran tonnage atau GT dan perjanjian CP dan SIKP kapal ikan adalah hal yang sangat terkait dengan tidak terlaporkannya kondisi aman armada, penegakan, dan real atau sesungguhnya di Indonesia. Persoalan umum dalam hal pengelolaan perikanan. Kegiatan IUU fishing yang terjadi di perairan Indonesia memberikan dampak negatif terhadap dua sektor penting, yaitu lingkungan dan pendapatan negara. Dengan adanya kegiatan IUU fishing, sumber daya ikan terkuras tanpa dimanfaatkan dengan baik, sehingga akan degradasi dan overfishing, sedangkan dari sektor pendapatan negara terjadi kehilangan nilai devisa dari sektor perikanan tangkap yang cukup besar dan berkurangnya nilai PNBP perikanan. Pada tangkap di perairan pantai. Poin 1 telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar kegiatan perikanan tangkap di Indonesia ada 89%, merupakan skala kecil dengan ukuran kapal kurang dari 5 GT yang beroperasi di hampir semua pesisir Indonesia. Hal ini utamanya disebabkan kondisi sosial masyarakat pesisir memiliki berbagai keterbatasan baik dari segi ekonomi maupun SDM.
Yang kedua, permasalahan yang terjadi di atas menyebabkan terjadinya dampak negatif berupa terganggunya ekosistem pantai yang merupakan sumber tropik level sebagai salah, sehingga dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan kehancuran sumber daya alam. Bahkan kepunahan ikan seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa keberlanjutan perikanan akan berhubungan antara beberapa aspek. Jika sumber daya mengalami kehancuran merupakan kehancuran lingkungan, maka berdampak pula terhadap degradasi usaha perikanan rakyat. Next. Kekuatan Undang-Undang Perikanan. Pelestarian sumber daya perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan Indonesia sudah sangat baik yang tersusun pada pasal 28, mulai dari alat penangkapan ikan, jenis ikan yang dilindungi, jumlah tangkapan, jalur penangkapan, pencegahan pencemaran, kawasan konservasi, dan ukuran minimum penangkapan ikan. Fokus Undang-Undang Perikanan tidak hanya pada nelayan sebagai subjek penangkapan ikan, namun berfokus juga pada ikan dan lingkungan sebagai objek penangkapan ikan dan lingkungan penangkapan. Kelemahannya adalah isi dari Undang-Undang Perikanan tidak dilaksanakan dengan baik oleh dinas-dinas perikanan, seperti ukuran ikan ditangkap. Setiap ikan memiliki ukuran dewasa yang berbeda-beda, namun dinas perikanan hanya terfokus pada ukuran minimal mata jaring dalam melakukan penangkapannya ke semua jenis sumber daya perikanan. Tidak terfokus pada ukuran dewasa setiap ikan yang ditangkap. Restocking tidak merata ke semua wilayah pengelolaan perikanan. Yang kedua, beberapa isi dari Undang-Undang Perikanan tidak ada aturan pelaksanaannya, sehingga menyulitkan penegakan aturan tersebut oleh Dinas Perikanan terkait. Anggaran dalam menjalankan kegiatan pelestarian juga minim, sehingga tidak memungkinkan menjalankan semua kegiatan pelestarian yang ada. Penyelesaian dan strategis. Pengembangan perikanan termasuk subsektor budidaya dan penangkapan ikan harus memperhatikan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, di mana aspek lingkungan mencakup sistem alam yang terdiri dari ikan, kualitas ekosistem, dan lingkungan biofisik. Aspek sosial mencakup sistem manusia, termasuk di dalamnya adalah nelayan, pengelolaan, dan masyarakat. Sistem pengelolaan perikanan memuat pengembangan perikanan yang memperhatikan kedua aspek tersebut. Kondisi sumber daya perikanan yang semakin menurun menyebabkan perlunya pengelolaan perikanan supaya tetap lestari dan memberikan hasil yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukannya pembatasan baik dari sisi output maupun input. Pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara holistik, tidak bisa dipisahkan antara pemanfaatan ekonomi semata, namun juga harus ditinjau dari aspek lingkungan dan sosialnya. Eksploitasi sumber daya alam, sumber daya perikanan tidak boleh dilakukan dengan cara merusak dan harus mempertimbangkan pemanfaatan secara berkelanjutan. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan. Satu per Ya, Rizka, tanyalah. Aku mau tanya kalau misalnya ini kapal pengangkut minyak tuh, terus dia jatuhin minyaknya ke laut tuh itu kayak mana? Cara dia bertanggung jawab dalam melakukan itu, pemerintah ada nggak tentang semacam hal seperti itu? Ada undang-undangnya nggak sih? Terus kalau misalnya sampai ke terumbu karang tuh biasanya sanksinya kayak mana kayak gitu, nah cara penanggulanginya tuh kayak apa? Gitu aja sih.
Oke, ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Itu aja kali Sapri yang bertanya. Oke, saya jawab dari pertanyaannya Rizka. Apa dampak yang terjadi jika ada pertumpahan minyak di laut atau pesisir? Nah, dampaknya itu ya pasti kerusakan ekosistem. Kita tahu bahwa pesisir dan laut ini memiliki fungsi dan atau peran yang penting secara ekologis. Masuknya limbah atau minyak pada perairan ini dapat mengganggu ekosistem karena wilayah laut dan pesisir ini merupakan daerah perkembangbiakan, penyediaan habitat dan makanan organisme bagi habitat lain di sekitarnya. Terus bagaimana langkah yang dilakukan penanganannya? Yaitu perhitungan dampak kerugian. Perhitungan dampak kerugian ini dilakukan dengan koordinasi seluruh unit eselon 1 di KKP sesuai Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2016. Nah, yang kedua itu penyusunan dokumen proses penuntutan ganti rugi. Yang ketiga pembersihan dan pendampingan rehabilitasi. Yang kelima penyerahan dokumentasi penuntutan ganti rugi dan penegakan hukumnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006. Mungkin itu. Oke. Terima kasih.
Mungkin itu sekian dan terima kasih dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.